waktu kecil dulu sering ada yang bilang banyak sekali mitos-mitos di balik pelangi, Iya, jadi ada yang bilang ada bidadari lagi mandi, terus apalagi yang pernah dengar? Macem-macem lah, pokoknya ya itu yang paling populer tuh bidadari lagi mandi. Gitu. Cuma saya nggak pernah ngeliat tuh ada yang mandi. Nggak boleh dong, Tapi kira-kira kalau dalam Islam keajaiban pelangi itu ada apa aja ya? Langsung kita lihat. Oke, Ini dia. kita ikuti beritanya berikut ini. Keajaiban pelangi dalam Islam. Mejiku Hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Pemirsa, warna itulah yang biasa kita kenal dengan pelangi. Pelangi merupakan sebuah anugerah dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah. Karena keindahannya, hampir setiap insan manusia begitu menantikan kehadirannya. Terlebih selepas hujan reda. Pelangi juga telah menginspirasi banyak orang untuk membuat dongeng, lagu, dan puisi. Lalu bagaimana Islam memandang fenomena pelangi ini? Di dalam Islam, sebenarnya tidak ada dalil yang sahih tentang pelangi. Namun, pelangi merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keindahannya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh, terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Ayat ini menerangkan tentang bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta, di mana bukti tersebut membuahkan ilmu akan kebenaran keesaan Allah pencipta jagat raya. Salah satu kebesarannya adalah diciptakannya pelangi setelah hujan reda dari warna-warni yang berbeda hingga membentuk kesatuan warna yang indah. Lalu bagaimanakah proses terjadinya pelangi? Pelangi adalah salah satu fenomena optik yang terjadi secara alamiah dalam atmosfer bumi. Pelangi terbentuk karena pembiasan sinar matahari oleh tetesan air yang ada di atmosfer. Sehingga melalui tetesan air itu cahaya matahari tersebut dibengkokkan sedemikian rupa, hijaunya daun, merahnya mawar, kuningnya emas, putihnya melati, serta birunya langit dan laut tampak karena sifat pantulan, serapan, atau hamburan warna cahaya matahari oleh masing-masing zat tersebut. Pada abad ke-17, ilmuwan Inggris Isaac Newton menemukan bahwa cahaya putih matahari sebenarnya adalah campuran dari berbagai warna. Menurut Newton, ada 7 warna yang sebenarnya terdapat dalam matahari. Warna ini adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sebutan mudahnya Mejiku Hibiniu. Sehingga ketika cahaya matahari terkena pantulan air hujan, ia akan membentuk lengkungan dengan warna-warni yang indah tersebut. Sehingga terjadilah apa yang kita sebut dengan pelangi. Namun, tahukah Anda bahwa pelangi yang biasa kita lihat sehabis hujan turun ternyata memiliki banyak jenis? Apa sajakah jenis-jenis pelangi tersebut? Nah, pemirsa, ada berbagai macam jenis pelangi yang terjadi dan selalu memberikan keindahan di bumi, yaitu jenis pelangi yang pertama yaitu pelangi primer. Pelangi ini terjadi akibat satu pantulan air hujan. Pelangi primer memiliki warna yang terkuat dengan warna merah pada bagian luar merah dan bagian dalam ungu. Jenis pelangi yang kedua yaitu pelangi sekunder, yaitu terjadinya pemantulan cahaya sekali atau lebih. Pelangi sekunder yang dihasilkan oleh dua pemantul akan terlihat di langit tepatnya di atas pelangi primer. Susunan pelangi sekunder merupakan kebalikan dari susunan warna pelangi primer. Pada pelangi sekunder, warna merah berada di dalam dan ungu di luar. Warna pelangi sekunder jauh lebih rendah dari pelangi primer. Jenis pelangi selanjutnya yaitu classic rainbow, yang merupakan pelangi alam yang terdiri dari 6 warna yakni merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Intensitas warna masing-masing mungkin karena berbagai kondisi atmosfer dan waktu. Pelangi jenis berikutnya adalah circular rainbow. Bentuk jenis pelangi seperti ini terlihat seperti busur lingkaran yang sempurna dengan radius tepat 42 derajat. Sedangkan jenis pelangi yang terakhir adalah fire rainbow. Pelangi ini bukan terbuat dari api seperti nama jenisnya. Jenis ini dinamakan fire rainbow
karena fenomenanya yang hanya dapat dilihat dalam kondisi spesifik tertentu seperti awan Cirrus yang bertindak seperti prisma. Pelangi ini setidaknya berada di ketinggian 20.000 kaki dan matahari harus menyorot ketika mereka berada di ketinggian 58 hingga 68 derajat sehingga cukup sulit untuk dilihat. Pemirsa, semua yang ada dan yang terjadi di bumi dan di langit merupakan suatu tanda keesaan serta kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti terjadinya pelangi dengan pantulan warnanya, bumi ini menjadi lebih indah. Tinggal bagaimana tugas kita sebagai manusia untuk selalu bersyukur serta menikmati semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelangi juga diibaratkan seperti kehidupan, di mana pelangi akan muncul selepas hujan besar. Ya, ujian dalam hidup kita ibarat hujan besar yang sedang terjadi. Sedangkan pelangi diibaratkan seperti keberkahan yang akan muncul setelah ujian datang menerpa. Seperti pepatah dalam bahasa Inggris, "There is no rainbow without rain." Tidak akan ada pelangi jika tidak hujan. Tidak akan ada keberkahan jika kita tidak bersabar menerima ujian Allah Ta'ala. Ya, itulah hikmah yang bisa kita ambil di balik keajaiban pelangi. Semoga kita termasuk ke dalam hambanya yang selalu bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi memang pelangi ini salah satu bukti dari kekuasaan dan kebesaran Allah. Dan Betul kalau sekali. membahas mengenai mitos tadi, sebenarnya nggak ada dalil yang sahih mengenai mitos-mitos yang sudah kita bahas tadi. Betul sekali, dan tadi juga kita terangkan ya mengenai jenis-jenisnya, ya jenis-jenis dari pelangi ini. Tapi dari keagungan Allah ini ya, insya Allah kita jadi semakin semakin mengakui kebesaran Allah dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan ya. Lebih kuat lagi Bersyukur imannya ya. Insya Allah. Amin. Dan setelah ini kita akan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar, la